Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Handoko ST MPD dan Ibu Profesor Dr. Hera Pratiwi MPD yang saya hormati selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran SD. Serta rekan-rekan kelas yang saya banggakan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam ini, saya Septi Ayu Ningrum selaku moderator dari kelompok 5 dengan notulis yaitu Revi Mariska, dan adapun topik yang akan dibahas pada pertemuan kali ini yaitu analisis instrumen tes, daya beda, dan taraf sukar dari kelompok 5. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Septi Ayu Ningrum dengan NPM 21130535157, dan anggota kelompok saya yang selanjutnya yaitu ada Revi Mariska dengan NPM 21130536161 dan Dwi Rahma Juliana dengan NPM 2153053031. Baik, untuk selanjutnya pemaparan materi dari kelompok kami yang akan dipaparkan oleh rekan saya, Revi Mariska. Saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Kita tolong next slide PPT-nya. Oke, boleh next, bagus. Baik, untuk materi yang pertama yaitu pengertian analisis instrumen tes. Analisis instrumen tes merupakan proses untuk menilai kualitas dan validitas dari soal-soal tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan atau ketahuan seseorang. Proses analisis instrumen tes meliputi beberapa langkah seperti pengujian instrumen tes, penilaian validitas, penilaian konsistensi, penilaian kesesuaian, dan revisi instrumen tes. Next. Ciri-ciri atau karakteristik instrumen sebagai alat evaluasi yang baik dapat dilihat dari beberapa segi, antara lain yang pertama yaitu validitas, kedua reliabilitas, ketiga objektivitas, keempat praktikabilitas, kelima daya pembeda, enam taraf atau derajat kesukaran, tujuh efektivitas option, lalu yang terakhir yaitu efisiensi. Next.
Analisis butir soal, tes taraf kesukaran, dan daya pembeda. Dalam analisis soal terdapat 3 komponen yang saling berkaitan, yaitu taraf kesukaran, daya pembeda, dan pola jawaban soal. Yang pertama, taraf kesukaran. Taraf kesukaran yang dinyatakan dengan indeks kesukaran butir didefinisikan sebagai proporsi peserta tes yang menjawab butir tersebut dengan benar. Taraf kesukaran yang digunakan untuk menghitung indeks kesukaran butir adalah I sama dengan N per B. Dengan keterangan I adalah indeks kesukaran butir, B adalah banyaknya siswa yang menjawab butir tersebut dengan benar, N adalah jumlah siswa yang mengikuti tes. Misalnya, untuk butir tes nomor 1, siswa menjawab benar 19 orang dari 30 orang peserta tes. Dengan demikian, dapat dihitung I sama dengan 19 per 30, yaitu hasilnya 0,63. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan untuk materi selanjutnya yaitu taraf kesukaran. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung indeks kesukaran adalah PB per JS. Adapun keterangannya yaitu P merupakan indeks kesukaran, B banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan betul, JS yang merupakan jumlah seluruh siswa peserta tes. Misalnya, jumlah siswa peserta tes dalam suatu kelas ada 40 orang. Dari 40 orang siswa tersebut, 12 orang yang dapat mengerjakan soal nomor 1 dengan betul, maka indeks kesukarannya adalah P sama dengan B per JS, P sama dengan 12 per 40, P sama dengan 0,30. Selanjutnya yaitu daya pembeda. Daya pembeda sendiri adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. Daya pembeda disimbolkan sama dengan D. Daya pembeda ini berfungsi untuk membedakan antara peserta didik yang pandai dengan peserta didik yang berkemampuan rendah. Butir soal yang mempunyai daya beda positif dan tinggi berarti butir soal tersebut dapat membedakan dengan baik peserta didik kelompok atas dan kelompok bawah. Daya pembeda juga dapat disimbolkan dengan berikut sebagai berikut. Cara menentukan daya pembeda D yaitu perlu dibedakan mulai dari 2 kelompok kecil yaitu kurang dari 100. Contohnya untuk kelompok besar itu lebih dari 100. Diambil 2 kutub, 27% skor teratas dan 27% skor terbawah. Contohnya yaitu D mulai dari 0,00 sampai 0,20 itu tergolong jelek. Untuk yang D 0,20 sampai 0,40 itu tergolong cukup. D 0,40 sampai 0,70 itu tergolong baik. 0,70 sampai 1,00 tergolong baik sekali. D sama dengan negatif yaitu semuanya tergolong tidak baik. Dalam kegiatan analisis kualitas tes dan butir soal, terdapat manfaat dari daya pembeda butir soal. Sebagaimana yang kita kutip berdasarkan pendapat dari Karjono Natar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk meningkatkan mutu setiap butir soal melalui data empiriknya, berdasarkan indeks daya pembeda setiap butir soal dapat diketahui apakah butir soal itu baik, direvisi, atau ditolak. Yang kedua, yaitu untuk mengetahui seberapa jauh setiap butir soal dapat mendeteksi atau membedakan kemampuan siswa, yaitu siswa yang telah memahami atau belum memahami materi yang diajarkan guru.
Apabila suatu butir soal tidak dapat membedakan kedua kemampuan siswa itu, maka butir soal itu dapat dicurigai atau kemungkinannya seperti berikut. Kunci jawaban butir soal itu tidak tepat, butir soal itu memiliki 2 atau lebih kunci jawaban yang benar, kompetensi yang diukur tidak jelas, pengecoh tidak berfungsi, materi yang ditanyakan terlalu sulit sehingga banyak siswa yang menebak, sebagian besar siswa yang memahami materi yang ditanyakan berpikir ada yang salah informasi dalam butir soalnya. Nah, butir soal tes yang baik juga harus ada menunjukkan daya pembedanya. Sebagaimana penuturan Ari Kunto di atas, daya beda adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antar siswa yang pandai atau berkemampuan tinggi dengan siswa yang kurang atau berkemampuan rendah. Analisis butir soal dalam ujian daya pembeda mencakup 3 karakteristik utama, yaitu tingkat kesukaran, daya pembeda, dan distribusi jawaban atau fungsi tidaknya pilihan jawaban atau distraktor. Oke, next. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ada Dwi, saya persilakan. Baik, selanjutnya uraian soal. Yang pertama ada di kelas 5 SD Negeri Banjarsari sedang melakukan ujian tertulis. Jumlah siswa yang mengikuti tes dalam satu kelas 20 peserta dari 20 orang siswa tersebut. 10 siswa mampu mengerjakan soal nomor 3 dengan benar, maka indeks kesukarannya adalah. Yang kedua ada pada analisis butir soal pilihan ganda mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan dari segi daya pembeda ini dilakukan pada seluruh soal yang akan diujikan, yaitu sebanyak 50 soal. Dari 50 soal butir soal pilihan ganda yang diujikan terdapat sebanyak 2 butir soal atau 4% dalam kategori jelek sekali, 33 butir soal 66% dalam kategori jelek, 8 butir soal 16% dalam kategori cukup, 7 butir soal 14% dalam kategori baik. Berdasarkan hasil analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebanyak 30% butir soal termasuk memiliki daya beda yang memadai, sedangkan 70% butir soal memiliki daya pembeda yang lemah atau tidak memadai. Apa kemungkinan yang menjadi penyebab soal yang memiliki daya beda lemah atau tidak memadai? Next. Selanjutnya, rubrik penilaian skor penilaian. Rubrik penilaian adalah sebuah set kriteria dan standar yang terhubung dengan tujuan pembelajaran yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas pekerja siswa seperti esai, laporan, dan sebagainya. Rubrik ini membantu dalam memberikan penilaian yang konsisten, objektif, dan adil, serta membantu siswa memahami ekspektasi dan standar yang diharapkan dari tugas mereka. Rubrik penilaian dapat memiliki tingkatan kriteria penilaian yang dideskripsikan dan diberikan skala penilaian atau skor penilaian yang dapat berguna sebagai panduan untuk menilai hasil kinerja belajar mahasiswa. Yang kedua ada skor penilaian. Skor penilaian adalah nilai yang diberikan pada suatu tugas atau pekerjaan untuk menilai kinerja atau produk siswa. Skor penilaian biasanya ditetapkan dalam skala numerik seperti dari 1 hingga 10 atau dari 1 hingga 100. Tergantung pada tingkat ketelitian dan skor penilaian digunakan untuk menilai kinerja siswa dalam pembelajaran, seperti kemampuan menjawab pertanyaan, argumentasi, dan keterampilan dalam tugas seperti esai, laporan, dan proyek. Skor penilaian berguna untuk memberikan informasi tentang kinerja siswa, mengundang peningkatan kinerja, dan menjadi pedoman untuk pembelajaran yang lebih efektif. Nah, berikut ini ada contoh penilaian untuk rubrik yang telah disusun sebelumnya. Coba tolong dilihat ya. Seperti itu contoh penilaian rubriknya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, Dwi Rahma, terima kasih atas pemaparan materi. Itulah tadi pemaparan materi yang telah disampaikan oleh kelompok 5. Kepada audiens,
Apakah ada yang ingin bertanya? Jika ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Boleh raise hand atau on mic. Jika berhalangan, boleh lewat kolom komentar. Saya persilakan pada audiens yang ingin bertanya. Izin bertanya, Baik, silakan Adinda Rivianosa. baik terima kasih moderator. Perkenalkan nama saya Adinda Rivianosa dengan NPM 213053272. Izin bertanya, bagaimana hubungan antara tingkat kesukaran dan daya pembeda? Sekian, terima kasih moderator. Baik, terima kasih Adinda Rivianosa. Kepada audiens, apakah pertanyaan dari Adinda sudah dicatat? Oke, baik. Apakah ada audiens lain yang ingin bertanya? Saya persilakan. Izin bertanya, Ya, Linda, silakan. sebelumnya perkenalkan nama saya Linda Octavia, NPM 21130530037. Bagaimana kriteria butir soal yang tergolong baik? Terima kasih. Baik, terima kasih Linda. Kepada audiens yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Iya, Vinka, silakan. sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Vinka Berliana dengan nomor NPM 2153053030022. Mengapa kita harus melakukan analisis butir soal dan daya pembeda? Terima kasih. Baik, Vinka, terima kasih. Oke, pertanyaan dari teman-teman semua saya terima. Untuk notu tulis, boleh dibacakan kembali pertanyaan yang telah diajukan oleh para audiens. Baik, untuk pertanyaan yang pertama dari Adinda Rivianosa, bagaimana hubungan antara tingkat kesukaran dan daya pembeda? Lalu pertanyaan kedua dari Linda Octavia, bagaimana kriteria butir soal yang tergolong baik? Pertanyaan yang terakhir yaitu dari Vinka, mengapa kita harus melakukan analisis butir soal dan daya pembeda? Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih notulis. Kepada rekan-rekan audiens, kami kelompok 5 meminta waktu untuk menjawab pertanyaan dari rekan-rekan audiens. Mohon ditunggu sebentar. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Adinda Rivianosa. Pertanyaannya tadi yaitu bagaimana hubungan antara tingkat kesukaran dan daya pembeda. Menurut Suharsini Arikunto, hubungan tingkat kesukaran dengan daya pembeda dapat dilihat dari rumus D sama dengan 2P. Berdasarkan teori tersebut, maka hasil analisis yang telah dilakukan sesuai dengan teori tersebut, suatu indeks kesukaran pada satu butir soal berpeluang memiliki beberapa indeks daya pembeda. Suatu soal yang memiliki tingkat kesukaran dengan kategori sukar belum dapat dipastikan memiliki item dengan tingkat kesukaran tertentu. Menurut Suharsini Arikunto menyatakan bahwa nilai tingkat kesukaran yang dianjurkan adalah antara 0,30 dan 0,70. Namun, bahwa soal-soal tersebut tidak berarti mempunyai nilai daya pembeda yang tinggi. Itu tadi jawabannya. Bagaimana Dinda Rivianosa? Apakah jawabannya dapat diterima? Dapat diterima, terima kasih. Baik, terima kasih Dinda. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya. Saya persilakan.
Baik, izin menjawab pertanyaan dari Vinka. Mengapa kita harus melakukan analisis butir soal dan daya pembeda? Jawabannya yaitu secara operasional, daya beda butir didefinisikan sebagai efektivitas butir untuk membedakan peserta tes yang memperoleh skor tinggi dengan peserta tes yang memperoleh skor rendah. Jadi, salah satu tujuan analisis daya pembeda butir soal adalah untuk menentukan mampu tidaknya suatu butir soal membedakan antara peserta pelatihan yang berkemampuan tinggi dengan peserta pelatihan yang berkemampuan rendah. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Revi. Bagaimana Vinka atas jawaban yang telah dijawab oleh Revi? Apakah dapat diterima? Jawabannya dapat diterima. Terima kasih. Baik, terima kasih Vinka. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya persilakan.